Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Abdillah, NIM 2019 1222167, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fakultas Ekonomi dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan serta membuat video untuk penilaian akhir semester saya, dan di sini saya akan membahas sedikit banyak tentang menganalisis kasus dari Hollywing. Saya akan membahas tentang salah satu kafe atau bar Hollywing ini yang sedang ramai di Indonesia dan sedang booming-boomingnya karena yang promosi yang sudah mereka lakukan. Bias merupakan prasangka yang artinya kecenderungan pikiran yang kuat atau pendapat yang terbentuk sebelumnya tentang sesuatu atau seseorang. Menurut saya, cara pemasaran Hollywing itu salah karena membawa nama dari dua agama, yaitu Muhammad dan Maria, yang berujung penistaan agama. Yang awal mulanya promo itu dipakai untuk promosi agar menarik pelanggan, ternyata menjadi konflik penistaan agama. Yang awalnya promo itu bagi pengunjung yang mempunyai nama Muhammad serta Maria, dia mendapatkan satu botol minuman beralkohol tersebut dari Hollywing. Dan di sini saya menjelaskan tentang teori Six Thinking Hats atau bila diuraikan secara detail, 6 topi berpikir didefinisikan sebagai cara menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang, melalui jalan yang bebas, konflik, dan menggunakan pendekatan yang berbeda. Dengan begitu, hasil dari diskusi dapat membawa kemajuan bagi individu maupun kelompok. Studi kasus yang terjadi dalam video saya kali ini yaitu Hollywing mengeluarkan promosi dengan memberikan free minuman beralkohol kepada orang yang bernama Muhammad dan Maria. Adanya promo itu dari pihak Hollywing mendapat kecaman oleh masyarakat dan ada yang melaporkan Hollywing ke pihak berwajib dengan laporan tentang penistaan agama. Untuk menganalisis dan mengambil keputusan, saya sebagai penganalisis menggunakan Six Thinking Hat dalam menganalisis masalah ini. Yang pertama ada topi putih. Kita akan bahas topi putih. Biasanya untuk informasinya mengarah dengan topi putih. Mereka biasanya menganalisa bahwa promosi di Hollywing ini menimbulkan banyak masalah dan problem yang serius karena akan menyangkut pautkan agama. Kedua, ada merah. Topi merah ini biasa digunakan untuk melihat masalah melalui feeling atau perasaan. Dengan topi merah, pihak marketing Hollywing berpikiran bahwa promosi tersebut adalah hal yang sensitif jika dijalankan lagi, karena dua nama tersebut dalam promosi itu merupakan nama-nama tauladan yang diagungkan oleh masing-masing kedua agama, yaitu Islam dan Nasrani. Selanjutnya ada topi hitam. Digunakan untuk melihat masalah dari sisi buruk suatu keputusan, di mana dengan topi hitam mereka memprediksi Hollywing dapat saja mengalami penurunan omset atau bahkan kebangkrutan karena di berbagai daerah sudah terjadi demo untuk masyarakat yang meminta pencabutan izin Hollywing dan penutupan paksa di gerai Hollywing tersebut. Yang keempat ada topi kuning. Topi kuning digunakan untuk melihat masalah dari sisi yang positif. Dengan topi kuning,
Mereka juga bisa mengevaluasi tim marketing Hollywings dalam memutuskan sebuah keputusan, terutama dalam hal promosi bagi sebuah kantor atau perusahaan. Topi hijau. Topi hijau ini digunakan untuk mempertimbangkan kemungkinan atau alternatif dalam menghadapi suatu masalah. Nah, dengan topi hijau ini mungkin mereka akan mempertimbangkan keputusan dalam melakukan promosi yang akan dilakukan ke depannya agar tidak terjadi lagi hal yang seperti ini. Topi biru. Topi biru digunakan untuk mengelola semua pemikiran dari 5 topi yang saya bacakan tadi. Dengan topi biru untuk mencegah anggota tim lain dari penyimpangan atau kritik ide-ide orang lain, agar tidak ada pertentangan masalah seperti ini lagi dalam setiap pemikiran atau kritik yang diberikan. Setelah itu saya di sini akan membahas tentang ZOPA atau Zone of Possible Agreement, atau juga zona di mana terjadi kesepakatan antara penjual serta pembeli. ZOPA yang terjadi dalam Hollywings yaitu dalam negosiasi antara pemilik dan pemegang saham Hollywings dengan tokoh agama, di mana pihak Hollywings dan tokoh agama sepakat dengan negosiasi yang telah terjadi. Misalnya, bila pihak Hollywings hanya mengajukan permintaan maaf juga klarifikasi dan memberikan sanksi kepada tim marketing. Namun pihak dari tokoh agama ini menginginkan adanya pencabutan izin Hollywings atau penutupan Hollywings, pemberian sanksi dan penutupan sebagian Hollywings untuk sementara waktu sampai waktu yang sudah kondusif. Dan apabila tokoh agama menyetujuinya, maka terjadilah kesepakatan itu. Yang kedua ada BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement, atau BATNA bisa juga menjadi alternatif terbaik yang dapat dilakukan jika negosiasi mengalami kebuntuan. Dalam negosiasi antar pemilik dan pemegang saham Hollywings dengan tokoh agama, bila tidak terjalin kesepakatan, maka pihak dan pemegang saham harus mencoba untuk meminta maaf dan mengajukan beberapa pilihan atau saran dari tokoh agama kepada pihak Hollywings agar tercipta adanya kesepakatan bersama antar kedua belah pihak dan terciptanya perdamaian, dan agar tidak terjadi salah satu paham di kemudian harinya. Jadi agar tidak terjadi salah paham di kemudian hari, Hollywings bisa melakukan alternatif ini. Solusi dari saya yaitu sebaiknya pihak Hollywings berkonsultasi serta berkontribusi dengan tokoh-tokoh agama yang bersangkutan dan juga meminta saran mereka agar masalah ini bisa terselesaikan atau tidak menunggu hari hingga tokoh agama membuat punishment untuk Hollywings itu sendiri, agar juga di kemudian hari masalah seperti ini tidak akan terjadi lagi. Ini juga menjadi pembelajaran juga untuk semua pihak serta yang terutama untuk Hollywings sendiri agar tidak melakukan promosi seperti ini lagi, karena ini sangat sensitif serta mengandung unsur sara yang menyangkut pautkan tentang agama. Dan selanjutnya mungkin ini saja tentang pembahasan saya mengenai Hollywings. Selanjutnya kita akan membahas tentang labor turnover, atau juga pengertian dari turnover sendiri yaitu perputaran karyawan. Perputaran karyawan adalah proses mengganti satu pekerja dengan pekerja lain dengan suatu alasan, atau bisa juga dari keinginan karyawan itu sendiri. Jadi keinginan karyawan untuk pindah, berhenti, keluar, ataupun resign dari tempat kerja yang sekarang secara sukarela. Perputaran karyawan didasarkan pada penilaian persentase kerja di suatu perusahaan. Penilaian ini dikhawatirkan akan membutuhkan biaya yang tinggi. Jadi dari penilaian tersebut perusahaan mengkhawatirkan bahwa penilaian akan mengeluarkan biaya yang tinggi, terutama bagi pekerja gaji yang rendah, biasanya memiliki keinginan dalam perputaran karyawan. Faktor penyebab tingginya turnover. Yang pertama yaitu karena upah.
Yang kedua, mendapat tawaran upah yang lebih tinggi. Yang ketiga, ada usia. Yang keempat, jenjang karir. Yang kelima, budaya perusahaan yang buruk. Dari upah, hampir setiap perusahaan kantor selalu memotong beberapa persen gaji karyawannya saat pandemi terjadi ya, karena pemasukan perusahaan yang mulai berkurang juga. Yang kedua, mendapatkan tawaran upah yang lebih tinggi. Karyawan setelah pandemi akan meninggalkan pekerjaan sekarang apabila mendapat tawaran upah yang lebih tinggi di tempat lain. Yang ketiga, faktor usia. Karena lamanya masa pandemi, banyak karyawan terlihat dari usianya serta tenaganya yang terkuras, dan mereka selalu membutuhkan tenaga kerja yang baru. Yang keempat, jenjang karir. Hampir di setiap kantor atau perusahaan saat pandemi, mereka menghapuskan jenjang karir tersebut sementara. Yang kelima yaitu budaya perusahaan yang buruk. Jika mereka tidak menyediakan fasilitas pendukung atau reward untuk karyawan, jadi karyawan yang bekerja akan merasa setengah-setengah, dan mereka akan, itu yang menyebabkan terjadinya turnover atau perputaran karyawan. Faktor utama dari turnover, hampir di setiap konten perusahaan saat pandemi, mereka mengurangi gaji karyawannya beberapa persen, dan setelah pandemi mereka tak kunjung menaikkannya lagi. Dan ada perusahaan yang tak kunjung mengadakan jenjang karir untuk karyawannya setelah pandemi. Seharusnya setiap perusahaan harus mengerti permasalahan karyawannya, mengapa bisa terjadi labor turn itu sendiri. Ya, mungkin itu saja dari saya. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.